Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang bab najis serta pembagiannya masing-masing. Berikut cara mensucikan najis tersebut. Baiklah, mari kita memasuki pembahasan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Babun najasati. Bab membahas tentang beberapa najis. Ta'rifun najasati. Lughatan kullu mustakzarin. Syar'an laha ta'rifani. Pengertian najis secara bahasa adalah setiap perkara yang menjijikkan. Itu disebut, kata lainnya adalah najis. Sedangkan secara syara' memiliki dua pengertian. Al-awalu ta'rifun bil haddi kullu mustakzarin yamna'u sihhata sholati haitsu la murakhkhisa. Pengertian yang pertama adalah pengertian dengan batasan umum, yaitu setiap perkara yang menjijikkan yang bisa mencegah keabsahan sholat dan tidak ditoleransi. Syarhu ta'rif, penjelasan dari pengertian itu secara lebar. Yamna'u sihhata sholat, yang bisa mencegah keabsahan sholat. Kharaja bil mustakdzarul ladzi la yamna'u sihhata sholat, kal busaq wal mukhot fala yusamma najasatan syar'an. Dikecualikan dari pengertian yang bisa mencegah keabsahan sholat, yaitu perkara yang menjijikkan namun tidak mencegah keabsahan sholat, seperti ludah, dahak. Maka keduanya tersebut meskipun menjijikkan tapi tidak mencegah keabsahan sholat, maka tidak dikategorikan sebagai najis. Haitsu la murakhkhisa. Pengertian ini haitsu la murakhkhisa, sekiranya tidak ditoleransi atau tidak ada sesuatu yang meringankan. Ai haitsu la mujawiza kharaja bil ma'fuwat kaqali lidami wan najasati allati la yudriku at-tarfu fasyari'u rakhasa fiha ai afa anha. Yang dimaksud adalah tidak ada sesuatu yang memperbolehkan atau mentoleransi. Berbeda dari beberapa najis namun masih ditoleransi, seperti darah yang sangat sedikit, dan juga najis yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, semisal lalat yang nempel di baju padahal ia baru saja nempel di satu kotoran. Otomatis di kakinya jika dilihat menggunakan alat jelas ada kotoran yang menempel, tapi karena tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, maka itu tetap dihukumi najis tapi ditoleransi. Fasyari'u rakhasa fiha ay afa anha. Agama meringankan hal itu karena sulit untuk menjaganya. Asani ta'rifu bil addi kama qala Shaibu Safwati Subhat. Yang kedua, pengertian secara terperinci, artinya disebutkan satu persatu seperti disebutkan oleh si pengarang
nazom sofwatuz zubat wa muskirul ma'i'u wal khinziru wal kalbu ma'a far'aihima wassuru wa maitatun ma'al izami wa sya'ar wa sufi la ma'kulatun walal bashar wa damu wal qai'u wa kullu ma zahar minas sabilaini siwa aslil bashar. Disebutkan di sini adalah sesuatu yang memabukkan yang berbentuk cair. Babi, anjing, keturunan dari keduanya. Sur, yang dimaksud sur di sini adalah air sisa diminum oleh hewan jika mulut hewan tersebut terkena najis, maka air sisanya juga dihukumi najis. Bangkai, tulangnya, rambut, bulu, namun tidak pada hewan yang bisa dimakan yang disembelih secara syarak, bukan juga bangkai manusia, maka tidak dihukumi najis. Darah, muntahan, setiap sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, kecuali bayi. Baiklah, mari masuki pembahasan yang kedua, yaitu aqsamun najasati wa kaifiyati izalatiha. Pembagian dari beberapa najis dan berikut cara mensucikannya. Seperti kita tahu, najis itu terbagi menjadi 3: mughalladhah yang berat, mutawassithah yang tengah, mukhaffafah yang paling ringan. Al-ula an-najasatul mughalladhatu wa hiya najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima li annal qa'idata taqulu innal far'a yatba'ul akhassa min aslaihi fin najasati. Yang pertama adalah najis mughalladhah, yaitu najisnya anjing dan babi serta peranakan dari salah satu keduanya, karena kaidah fikihnya mengatakan sesungguhnya keturunan itu mengikuti indukannya dalam hal najis. Sababu tasmiyati bil mughalladhah li anna syari'a ghallata fi hukmiha. Kenapa najis itu dinamakan mughalladhah? Karena syari' atau tuntunan agama yang bersumber dari Nabi Muhammad memberatkan hukum najis tersebut. Kaifiyatu izalatiha tadhurun najasatul mughalladhatu bisab'i ghuslatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturabin wal afdalu ayyakuna wad'u turabi fil ghuslatil ula hatta law asabahu rasyasun fi ayyi ghuslatin ba'daha fayaghsilu ma asabahu bil ma duna turab ya ada lima bagian minal ghuslati. Cara menghilangkan najis mughalladhah, mensucikan najis mughalladhah adalah dengan 7 kali basuhan, salah satunya dicampur dengan debu, dengan catatan sudah menghilangkan bentuk atau fisik dari najis tersebut. Yang lebih utama, mencampur debu pada basuhan yang pertama, sehingga jikalau terjadi cipratan-cipratan
di basuhan manapun setelah basuhan pertama itu hanya perlu untuk membasuh dengan air biasa tanpa mencampur dengan debu lagi. Walidzalika salasu kaifiyatin. Untuk cara mensucikan najis mughaladzah ada 3 cara. Al-awalu masjul ma'i biturab hatta yatakaddara summa wad'uhu ala mahallin najasah wayal afdalu. Yang pertama, air dicampur dengan debu sampai keruh, kemudian tinggal disiramkan ke tempat najis. Ini yang paling utama. Asani wat uturab alal mahallin najasah summa sabul ma'i fawqahu. Yang kedua bisa dengan meletakkan debu di atas tempat yang terkena najis mughaladzah, kemudian disiram dengan air. Asali sabul ma'i ala makanin najasah summa wat uturabi fawqahu. Yang ketiga dibalik, disiram dahulu kemudian ditaburi dengan debu. Asaniyatu an-najasatul mukhaffafah. Yang kedua najis mukhaffafah yang paling ringan. Sababu tasmiyati bil mukhaffafati li anna syari'a khaffafa fi hukmiha wa hiya allati tatawaffaru fiha arba'atu syurutin. Kenapa dinamakan najis mukhaffafah? Karena syariat atau agama meringankan hukum najis itu. Bisa dikategorikan najis mukhaffafah jika memenuhi 4 syarat. Al-awalu ayakuna baulan. Yang pertama, hanya berupa pipis atau kencing. Asani ayakuna min sobiyin. Yang kedua, dianggap najis mukhaffafah hanya pipisnya anak yang masih kecil, laki-laki. Asalisu alla yablugha sabiyyu haulaini sanataini. Yang ketiga, pipis dari anak kecil tersebut atau anak kecil tersebut belum berumur 2 tahun. Ar-rabi'u alla yut'ama ghairal labani litahudi. Yang ketiga, tidak memakan selain susu, tidak memakan makanan pokoknya selain susu. Namun di sini diterangkan tidaklah bahaya atau tidak masuk dalam kategori ini saat bayi lahir ditahnik atau disuapi dengan kurma, namun hanya sekali saja. Fa idza ikhtalla syartun min hadhihi syuruti fa najasatuhu mutawassitatun. Maka jika salah satu syarat 4 ini tidak terpenuhi, najisnya naik status menjadi mutawassithah, bukan lagi mukhaffafah. Kaifiyatu izalatiha tadhuru bi rasyil ma'i 'alaiha ma'al ghalabati wa izalati 'ainiha wa usafiha. Cara menghilangkannya, yaitu cara mensucikannya, yaitu dengan menggenangkan air di atas tempat yang terkena najis mukhaffafah. Namun terlebih dahulu tentu menghilangkan fisik dan beberapa sifatnya, baunya, rasa atau warnanya. As-salisatu an-najasatul mutawassithah wa hiya sairun najasat. Yang ketiga adalah najis mutawassithah atau yang tengah-tengah, yaitu najis sisa atau najis selain mughaladzah dan mukhaffafah. Selain mughaladzah dan mukhaffafah masuk pada kriteria najis mutawassithah. Sababu tasmiyati bil mutawassithati li anna syari'a tawassata fi hukmiha
Fatangqasimu hadhin najasatu ila qismaini. Kenapa dinamakan najis mutawassithah? Karena syare atau agama ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad mengambil hukum di tengah-tengah, tidak terlalu memberatkan, tidak juga meringankan. Najis ini dibagi menjadi dua. Al-awalu najasatun hukmiyah wa hiya allati la launa wa la riha wa la ta'ma laha. Yang pertama najis hukmiyah, yaitu najis tanpa warna, tanpa bau, juga tanpa rasa. Sababu tasmiyati bil hukmiyah li annana hakamna alal mahalli bin najasatihi biduni wujudi sifatin min sifatiha launu aw rihu aw ta'mu. Kenapa dinamakan hukmiyah, hanya secara hukum saja? Karena kita sebagai ahli fikih menghukumi tempat yang terkena najis meskipun tanpa ada wujud dari sifat-sifatnya. Yang dimaksud sifatnya adalah warna, aroma, dan rasa. Kaifiyatu izalatiha tadhuru bi jaroyanil ma'i 'alaiha. Cara mensucikannya adalah cukup mengalirkan air di atas tempat yang terkena najis mutawassithah hukmiyah. Asani najasatun ainiyatun wa yallati la launun aw rihun aw ta'mun. Yang kedua najis ainiyah, yaitu najis yang masih memiliki salah satu dari sifatnya, yaitu warnanya atau aroma atau rasanya. Sababu tasmiyati bil ainiyah li baqai ainin najasati fiha faqila li annaha qatura bil aini. Kenapa dinamakan najis ainiyah? Karena masih ada fisik dari najis tersebut, atau dikatakan juga karena najis tersebut masih bisa dilihat oleh mata. Kaifiyatu izalatiha ghusluha bil ma' hatta tazula awsafuha al-launu wa rihu wa ta'mu. Caranya yang pertama yaitu menghilangkan dulu sifat-sifat dari najis. Warnanya hilang, aromanya hilang, rasanya sudah hilang. Fa idza zalatin najasatu bi ghuslatin wahidatin kafat. Wa insanu ziyadatu saniyatin wa salisatin. Ketika najis tersebut hilang dengan sekali basuhan, maka sudah cukup. Namun disunahkan untuk basuhan kedua dan ketiga. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.